Saya Ahmad Asrorul Muhammadi dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sepak bola, sejarahnya, cara bermainnya, teknik-tekniknya, dan manfaatnya, serta tokoh terkenal dari permainan sepak bola tersebut. Yang pertama ialah pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Pergerakan semua unsur tersebut dilakukan untuk menjaga pergerakan bola tetap dinamis dan melewati garis gawang. Adapun bola yang digunakan dalam permainan ini adalah berbentuk oval, di mana setiap pergerakannya dilakukan setiap pemain menggunakan kaki dan hanya penjaga gawang atau kiper yang bisa menyentuh bola dengan menggunakan tangan. Yang kedua ialah sejarah permainan sepak bola. Berdasarkan sumber yang dikutip oleh situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan kedua sebelum Masehi dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri seperti Yunani kuno dan Roma. Namun, cerita yang banyak diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Seiring berjalannya waktu, kemudian bermunculan klub sepak bola. Akan tetapi, kehadiran klub sepak bola yang ini ada sejak abad ke-15 tersebut organisir dengan baik dan tanpa status resmi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk menentukan klub sepak bola yang pertama hadir di dunia atau di muka bumi ini. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama Klub Inggris Notts County. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan. Sejak setelah itu, pada tahun 1883, dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Meskipun sepak bola menjadi fenomena yang digaungi dari Inggris, perlahan menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa, yaitu di Argentina, tepatnya pada 21 Mei 1904. Federation International Football Association atau FIFA didirikan yang ditandatangani 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, dan Swedia, serta Inggris. Yang ketiga ialah peraturan yang ada pada permainan sepak bola. Peraturan pertama ialah peraturan tentang gol yang sah, di mana aturan pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk memenangkan pertandingan bola harus masuk gawang lawan. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan, lengan, serta bahu. Yang kedua adalah peraturan tentang waktu permainan. Aturan umum yang perlu diperhatikan adalah waktu yang diberi selama pertandingan adalah selama 90 menit. Pertandingan akan dibagi menjadi 2 bagian. 45 menit pertama, kemudian akan mengambil waktu 15 menit istirahat untuk melanjutkan permainan bola yang kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit berikut dengan tambahannya, maka akan dilanjutkan adu penalti yang menentukan pemenang, di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. Yang ketiga ialah peraturan tentang jumlah pemain. Aturan selanjutnya adalah jumlah pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain yang terdiri dari 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang.
Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dalam pertandingan, dengan masing-masing tim dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain per sisi. Selain itu, para pemain harus memakai equipment atau peralatan seperti menggunakan sepatu bola, bantalan tulang kering atau deker, dan jersey yang selasi. Selain itu, penjaga gawang juga akan menggunakan sarung tangan yang empuk. Dari setiap tim akan ditunjuk satu kapten, di mana kapten nanti akan memakai karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur, di mana lingkaran harus memiliki ukuran lingkar 58 sampai 68 cm. Yang keempat ialah manfaat bermain sepak bola. Yang pertama, menambah kebugaran dan stamina. Menambah stamina, di mana kombinasi lari, jalan kaki, lari cepat, dan menendang dapat memberikan peningkatan stamina, peningkatan kesehatan jantung, penurunan lemak tubuh, peningkatan kekuatan dan tonus otot, meningkatkan kekuatan tulang, dan peningkatan koordinasi. Yang kedua ialah meningkatkan kerja tim dan sosial. Manfaat sepak bola berikutnya adalah manfaat sosial. Manfaat sosial sepak bola adalah meningkatkan kerja tim. Bermain sepak bola juga akan dikaitkan dengan sifat kepemimpinan dan berteman baik dengan bermain sepak bola. Meningkatkan aktivitas kerja tim adalah keterampilan penting. Yang ketiga ialah baik untuk kesehatan mental. Dilansir dari portal Football Talk bahwa dengan berolahraga termasuk melakukan sepak bola dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan mental, di mana olahraga teratur juga dianggap dapat membantu memperbaiki masalah-masalah kesehatan mental seperti depresi dan stres, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, serta dapat membantu mengurangi kecemasan. Sudah lama terbukti bahwa para atlet memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya. Ini sangat penting, terutama bagi remaja yang sering mengalami perubahan suasana hati yang drastis dan mungkin mengalami stres. Dengan membangun kepercayaan diri melalui olahraga sepak bola, itu dapat membantu meredakan stres dan kecemasan. Yang keempat ialah baik untuk kognisi. Tidak banyak yang mengetahui hal ini, tapi bermain sepak bola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fungsi kognitif otak seseorang. Karena ini adalah permainan strategis yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat. Sepak bola juga dapat meningkatkan ketekunan, disiplin diri, dan konsentrasi. Siswa yang mengikuti olahraga umumnya menunjukkan prestasi yang lebih baik di sekolah. Yang kelima ialah membantu problem solving anak. Bermain sepak bola untuk anak-anak usia di sekolah dapat membantu membangun keterampilan memecah permasalahan yang kuat. Pemain harus bisa menyelesaikan masalah dengan rekan satu tim dan lawan mereka untuk menjadi yang teratas. Sementara Anda menguji keterampilan pemecahan masalah Anda yang sedikit, Anda belajar bagaimana menemukan resolusi untuk masalah-masalah kecil. Dalam jangka panjang, Anda akan dapat banyak manfaat dengan bermain sepak bola di masa remaja Anda. Kelima ialah ukuran lapangan sepak bola. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami, yang dimana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah arena pertandingan. Sebetulnya, aturan lapangan sepak bola ada dalam Law of the Game atau LOTG, yang lebih tepatnya di pasal 1. Lapangan sepak bola boleh berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi, yang diantaranya sisi kanan dan kiri yang disebut sebagai garis lapangan. Sedangkan sisi lain yang yaitu lebar lapangan disebut sebagai garis gawang. Yang keenam adalah teknik dasar permainan sepak bola. Pertama adalah teknik dasar mengoper bola atau passing. Teknik passing ada empat teknik. Teknik yang pertama adalah inside of the foot or push pass, yaitu menggunakan kaki dalam. Yang kedua ialah outside of the foot atau kaki bagian luar. Yang ketiga instep drive. Dan yang keempat adalah chip pass.
Teknik dasar menghentikan bola. Yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Yang ketiga, dan menahan bola dengan kaki bagian luar. Teknik dasar sepak bola yang ketiga ialah menggiring bola atau dribbling. Dribbling memiliki beberapa teknik. Yang pertama, dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam, sisi kaki bagian luar, dan menggunakan kura-kura kaki. Teknik dasar sepak bola yang keempat adalah mengontrol bola. Mengontrol bola ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh terkecuali tangan dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. Yang kelima, teknik dasar sepak bola yang kelima ialah kontrol tubuh. Kontrol tubuh tidak kalah penting dengan teknik yang lainnya, di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. Yang ketujuh ialah tokoh-tokoh terkenal dalam sepak bola. Sepanjang sejarah permainan sepak bola telah banyak melahirkan tokoh-tokoh berjasa untuk klub dan negaranya. Keberadaan tokoh sepak bola ini tidak lain adalah berkat kegigihan selama menjadi atlet, tertib dalam latihan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Pada Maret 2020, majalah France Football merilis banyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain, Neymar dari Paris Saint-Germain, Lionel Messi dari Barcelona, juga Cristiano Ronaldo dari Juventus. Cristiano Ronaldo sebagai tokoh dan pemain sepak bola akan menjadi legendaris di masa yang akan datang. Ia telah menginspirasi banyak orang dengan segudang prestasi dan kekayaan yang dimiliki dari hasil pertandingan demi pertandingan menakjubkan yang ia mainkan. Maka tidak salah, Ronaldo adalah tokoh ternama dan berpengaruh yang akan terukir sejarahnya di kemudian hari. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.